daripada kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Tur 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Shalom adik-adik Joykids. Puji Tuhan ya Miss. Ya, kita ketemu lagi di ibadah online. Nah, hari ini puji Tuhannya Miss Dona dan Miss Asi dan semua yang melayan di sini sehat-sehat. Gak ada yang sakit ya Miss ya. Nah, oleh sebab itu kalau adik-adik Joykids di rumah ada yang mungkin sedang sakit atau enggak enak badan, boleh kasih tahu sama Miss ya. Nanti Miss semua bisa sama-sama doain adik-adik supaya semuanya tetap sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau ngapain nih Miss? Kita mau nyanyi ayat emas. Ya, kita mau nyanyi dan kita berdoa, kita senang-senang mau memuji Tuhan. Oke, semua pada hafal kan ayat emasnya kita? Harus sama-sama bangkit berdiri, nyanyi yang kuat buat Tuhan. Roma 8 ayat 37 sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37, Roma 8 ayat 37, Roma 8 ayat 37. Zona rasa semua adik-adik Joykids sudah hafal lagunya Miss. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, semua lipat tangannya, tutup matanya. Miss Asi akan bawa kita dalam doa. Baik, teman-teman Joykids di rumah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga hari ini Tuhan, itu karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bisa menikmati Tuhan udara yang sejuk di pagi hari. Kami bisa beribadah Tuhan, walaupun hanya di rumah, tapi Tuhan kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami ingin menyenangkan Tuhan, kami ingin bersorak memuji Tuhan. Mari semua teman-teman Joykids dimanapun berada, yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Nah, semua anak-anak Joykids yang udah cantik, udah ganteng mau ibadah, semua iya benar, semua bangkit berdiri, kita mau senangkan hati Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki
jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam apa, Miss? Jalan dalam, jalan dalam, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan, diputar ke belakang, ke kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Lagi. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa, Miss? Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kita mau jalan sama Tuhan Yesus nih. Nah, Miss mau tanya dulu dong, siapa yang cinta Tuhan Yesus di sini? Saya Di sana juga. Tengok adik-adik joget, ada nggak yang angkat tangannya, Miss? Oh, ada itu, Miss, yang angkat tangan. Nah, kita semua cinta sama Tuhan Yesus. Jadi kita mau nyanyi gini, Miss. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, boleh banget nih, Miss, yang lagi di rumah kalau ada temannya, boleh aja berdua. Siapa yang jadi deep, siapa yang jadi down gitu ya, Miss. Kalau nggak ada temannya boleh sama mamanya ya, Miss. Boleh, Miss. Ya, nah kita sama-sama nyanyi ya. Say, I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay. Nah, kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, pasti kita mau jadi anak yang taat ya, Miss. Nah, benar banget. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau panggil Tuhan Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, adik-adik. Mari siapkan hatimu. Ya, adik-adik silakan duduk. Yesus ku
panggil Tuhan Yesus, kami panggil Engkau Tuhan, masuk ke dalam hati kami. Kami undang Engkau Tuhan Yesus, masuk ke dalam hati kami saat ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak Joy Kids berada saat ini, kami percaya Tuhan hadir di dalam hati mereka. Tuhan memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Ketika kami katakan kalau kami cinta Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak Tuhan, kami mau menjadi anak Raja, kami mau Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak Tuhan yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Kau pakai setiap anak-anak Joy Kids Tuhan menjadi anak-anak terang, anak-anak garam dimanapun mereka Tuhan. Saat ini Tuhan jamah hati mereka, mereka menjadi anak yang baik, anak yang seturut dengan yang Tuhan Yesus mau. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kau memberkati Miss dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Kau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya Miss. Apa Miss? Apa Miss? Cinta Tuhan itu kita mau jadi anak yang taat. Kita mau jadi anak yang kalau misalnya Tuhan bilang gak boleh buat yang ini, kita gak lakuin. Kita belajar taat ya Miss. Apa yang Tuhan bilang kita ikuti. Iya, nah kita mau dengar ini Miss. Penasaran? Iya, ini dia. Selamat dengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids semuanya. Sudah bersukacita memuji Tuhan kan? Pastinya dong. Hari ini kita mau lebih bersukacita lagi supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk, langsung aja kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja ayat yang kelima, 2 Raja-Raja 5 ayat yang 1 sampai 27. Tunggu ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Tapi kita nggak baca semuanya nih teman-teman Joy Kids. Kita hanya baca di ayat yang ke-14 saja. Nanti Miss akan ceritakan buat teman-teman semuanya gimana sih jalan ceritanya peristiwa ini. Nah, judulnya di sini adalah Naaman disembuhkan. Nah, kita akan cari tahu nanti siapa Naaman itu. Yuk kita baca sama-sama di ayat yang ke-14. Nah, firman Tuhan katakan gini, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, teman-teman Joy Kids, hari ini Miss Artika mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Naaman ya. Naaman ini adalah seorang panglima raja. Ya kan? Dia itu orang yang hebat karena dia itu pahlawan tentara. Nah, kalau namanya seorang pahlawan, dia pasti pernah mengalami namanya kemenangan. Dan benar, teman-teman Joy Kids, Naaman ini dia ketika berperang, dia menang, selalu bawa kemenangan buat bangsanya. Makanya raja sangat sayang sekali sama Naaman. Kenapa seperti itu? Karena dia orang yang dibanggakan oleh raja. Nah, teman-teman Joy Kids, dia itu tinggal di satu daerah namanya Aram, ya kan? Nah, Naaman ini adalah orang yang sangat terpandang dan disayangi sama raja ataupun tuannya. Nah, hebat ya jadi Naaman. Nah, hari ini kita akan belajar
kesembuhan Naaman. Nah, suatu kali teman-teman Joy Kids, Naaman ini yang seorang panglima raja ini, dia itu mengalami yang namanya sakit kusta. Pernah dengar sakit kusta? Ya, sakit kusta itu adalah sakit yang terjadi di kulit dan itu bisa mengakibatkan kematian. Lah, kenapa bisa sakit kusta? Ya, jadi pada waktu itu Naaman mengalami sakit kusta dalam tubuhnya, dan sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia orang yang terpandang baik, dia orang dikenal banyak orang, dan dia kesayangan raja, tapi teman-teman, tahukah kalian bahwa Naaman yang hebat, dia tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Pada waktu dia mengalami sakit kusta, dia nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Lalu kemana kan Naaman pergi? Nah, jadi pada waktu itu Naaman ini punya seorang hamba seperti itu. Jadi karena dia sering berperang, dia sering membawa kemenangan. Waktu itu dia pernah bersama gerombolannya membawa seorang gadis Israel. Lalu gadis itu diperkerjakanlah di rumahnya untuk menjadi pembantu istrinya. Nah, jadi waktu Naaman sakit, si gadis ini menjumpai tuannya, yaitu Naaman. Lalu dikatakan, "Tuan, aku sangat kasihan melihat Tuan seperti itu keadaannya." Nanti teman-teman Joy Kids, biar lebih jelasnya boleh baca ya di ayat 1 sampai ke 27. Nah, Miss akan kasih tahu beberapa gambarannya nih. Jadi gadis itu bilang kepada Naaman, kalau di kerajaannya, di bangsanya ada seorang nabi yang dia hebat dan dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Karena dia adalah abdi Allah yang dipercayakan. Lalu Naaman bilang, "Kemana aku harus pergi?" "Pergilah ke Israel menjumpai nabi itu." Siapa nama nabinya? Nama nabinya adalah Elisa. Ya, kalau pernah dengar cerita Elisa, kalian juga tahu Elisa itu seperti apa kan? Nabi Elisa ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi abdinya. Lalu Naaman sebenarnya dia capek seperti itu kan, karena dia sudah sakit, tapi dia disuruh menjumpai Nabi Elisa. Nah, akan tetapi teman-teman, Naaman tetap pergi ke sana menjumpai Nabi Elisa. Pada waktu dia bersama pegawai-pegawainya pergi ke Israel menjumpai Elisa, lalu Nabi Elisa berkata seperti ini, "Kalau kamu ingin sembuh, kamu ingin tahir, maka kamu harus pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan dirimu sebanyak 7 kali. Wow! Apa respon Naaman kira-kira ya pada waktu itu? Tentunya Naaman sebenarnya kecewa teman-teman. Karena apa? Pada waktu Naaman pergi ke sana bersama pegawai-pegawai dan pasukannya, dia pasti ingin berharap kalau Nabi Elisa langsung tompang tangani dia sehingga penyakitnya sembuh. Tapi ternyata teman-teman Joy Kids, ketika Naaman ke sana, dia tidak dapatkan seperti itu. Nggak seperti yang direncanakannya. Gatot dia rencananya, dia berharap dia langsung sembuh, tapi Naaman disuruh ke sungai Yordan. Akan tetapi waktu itu Naaman sudah mulai jenuh, dia kesal, dia pengen pulang. Tapi pegawai-pegawainya bilang gini, dia bujuk, "Sudahlah Tuan, ini tidak terlalu sulit, hanya mencelupkan diri ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Akhirnya hati Naaman luluh teman-teman, dan dia mau mengikuti apa yang diperintahkan sama tuannya tadi ataupun sama abdi Allah itu, Nabi Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan dan dia mulai celupkan dirinya sebanyak berapa kali? 7 kali. Dan apa yang terjadi? Ya, Naaman mengalami kesembuhan. Jelas tubuhnya tahir. Nah, itu di ayat yang ke-14 tadi. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, dari cerita ini kita belajar bahwa Naaman mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dia nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Siapa yang dapat menyembuhkannya? Tuhan. Benar, melalui siapa? Abdinya, yaitu Nabi Elisa yang menyuruh Naaman pergi ke sungai Yordan untuk mencelupkan dirinya. Nah, teman-teman Joy Kids, Miss akan kasih tahu nih, mungkin kita juga pernah mengalami kisah seperti Naaman, bukan sakit kusta sih, maksudnya dalam hal lain. Misalnya kita juga pernah mengalami sakit atau kita dalam keadaan kesusahan, yang dimana waktu kita sakit, waktu susah, kita berpikir kalau Tuhan akan tolong kita seperti yang kita mau. Ternyata tidak teman-teman. Tuhan itu punya cara tersendiri, Tuhan itu punya cara khusus untuk menolong setiap anak-anaknya. Karena cara pikir kita dengan cara pikir Tuhan itu berbeda jauh sekali. Nah, jadi seperti Naaman, dia tidak boleh memaksakan Tuhan untuk menolong dia seperti yang dia mau. Tapi dia harus tunduk kepada Tuhan, apapun yang diperintahkan Nabi Elisa, dia harus
kerjakan supaya dia mengalami kesembuhan. Nah, kita juga teman-teman Joy Kids, kalau kita mau mengalami mujizat dalam diri kita, kita pengen nih mengalami kesembuhan sama seperti Naaman. Mungkin sekarang kita batuk, flu, demam, atau kita pusing, kita pengen sembuh. Nah, jadi jangan pernah ngerasa kalau kita itu mau Tuhan kerjakan seperti yang kita mau. Itu namanya memaksa Tuhan, gak boleh. Tapi lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan supaya kita mengalami mujizat dan kesembuhan. Nah, teman-teman Joy Kids, ya, apa yang harus kita lakukan agar kita menerima mujizat atau kesembuhan? Nah, Miss Sartika akan kasih tahu 3 hal aja nih buat kita semuanya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, kalau kita mau mengalami mujizat dan kesembuhan dalam diri kita, maka kita harus mencari sumber mujizat itu sendiri atau sumber kesembuhan itu. Siapa dia? Yes, Jesus Christ, Tuhan Yesus. Kalau kita mau sembuh, kita mau mengalami mujizat, kita mau alami pemulihan dalam diri kita, maka kita harus cari sumbernya dulu. Maka kita harus temui Tuhan dalam doa kita kah itu, dalam ibadah kita kah itu, dalam persekutuan kita, dan apa saja. Ya, dan Miss, kalau kita udah cari Tuhan, terus kita ngapain? Yang kedua, wah, cepet aja Miss kasih tahu nih, biar kita sama-sama ingat. Kita harus lakukan apa? Kita mendengarkan perintahnya. Kalau Tuhan udah kita cari, kita jumpai Dia, lalu apa yang Dia sampaikan kita harus dengarkan. Jangan bermalas-malasan atau jangan malah menyimpang dari apa yang Dia suruh. Harus mendengarkan perintahnya. Ketika kita dengar, kita tahu, maka yang ketiga yang harus kita lakukan, tunduk dan jalankan. Sama kan seperti Naaman, waktu dia diperintahkan oleh Nabi Elisa pergi ke Sungai Yordan, awalnya dia kesel, tapi lama-lama dia tetap lakukan. Nah, ketika dia tunduk melakukan, maka dia melihat kesembuhan, mujizat dalam dirinya. Kita juga teman-teman, kalau kita mau mengalami mujizat, maka kita harus tunduk melakukan hal ini. Tunduk apa kata Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan bilang pesannya apa, kita harus lakukan. Jangan berdalih-dalih atau malah meninggalkan Tuhan. Karena yang kita mau gak seperti itu yang Tuhan berikan. Nah, ketahuilah teman-teman, kalau pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan karena kita terlalu memaksa, nggak boleh. Tapi kita harus tetap cari Tuhan, lalu kita dengarkan perintahnya, dan kita tunduk melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau kita sudah lakukan itu, maka kita akan memperoleh kesembuhan dan kita memperoleh mujizat dalam diri kita. Nah, itu dia pesan firman Tuhan hari ini. Sama seperti Naaman ya, ketika dia mengalami mujizat, dia tahu bahwa Tuhan berkuasa. Teman-teman Joy Kids, jangan takut, jangan ragu, ikut Tuhan, jangan setengah-setengah hati. Tetap lakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh supaya kita melihat mujizat dalam diri kita oleh perbuatan Tuhan. Oke? Amin ya, semua siap? Nah, gitu dong, tetap semangat lakukan semuanya. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini buat kita. Mari sama-sama kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk, tunduk kepalanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar dari kisah seorang panglima Allah atau panglima raja ya Tuhan, yaitu Naaman Tuhan, yang dia mengalami sakit kusta tapi dia mengalami kesembuhan karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Kami mau Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu juga mengalami mujizat dalam diri kami. Mungkin kami dalam masalah, mungkin kami dalam sakit penyakit, kami percaya ketika kami cari Tuhan, Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan sembuhkan kami, Tuhan akan nyatakan mujizat-Mu dalam diri kami. Biarlah setiap teman-teman yang di rumah, bahkan anak-anak Joy Kids semuanya mengalami mujizat kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya kami semuanya semakin diberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah teman-teman Joy Kids, untuk ayat hafalan kita di minggu ini, kita mau sama-sama nyanyikan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang 1. Seperti apa dia? Yuk sama-sama kita nyanyikan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara,
sakit kusta. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Yeay, dihafal ya. Oke teman-teman Joy Kids, tadi udah dengerin firman Tuhan ya Miss. Miss. Sudah diberkati ya, Miss, ya. Bener, nah jangan lupa ayat hafalannya dipersiapkan Iya, Miss, iya. dihafal. Nah boleh juga dikirim Miss Iya, ke WhatsApp yang ada di bawah ini ya adik-adik. Nah terus buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh dipersiapkan persembahannya. Ngasihnya dengan cara apa ya Miss? Kalau Miss Asi sendiri, Iya. Miss Asi antar. Oh ke langsung gereja bisa ya Miss. Iya. Nah kalau Miss Dona biasanya scan kode QR Miss. Nah adik-adik di rumah boleh memberi persembahan dengan cara transfer atau scan kode Iya. QR. Dan boleh juga dititip ke mamanya Iya, Miss di hari benar, Miss. Minggu. Iya, benar. Ya adik-adik boleh memberi persembahan dan perpuluhan dengan cara yang tadi Miss Dona kasih tahu. Persembahan itu adalah bentuk wujud kita apa Miss? Taat sama Tuhan sama Miss. Tuhan. Ucapan Ucapan syukur syukur kita kita. juga. Oke adik-adik, nah ada nih Miss. Kita mau ngucapin Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat semua teman-teman Joy Kids yang, Yang berulang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Yeay. Nah, seperti lagu pujian ini Miss, firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, hidup kita, dan kita terus bertumbuh, berbuah, berbuah terus sampai kita jadi berkat untuk bagi semua orang lain ya Miss. Iya. Nah, Miss Dona puji Tuhannya sangat diberkati dengan pujian ini Miss, dan semoga adik-adik yang di rumah juga diberkati, dan kita percaya ketika firman Tuhan ada di dalam hati kita pasti berdampak bagi banyak orang ya Miss. Amin. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, Kita mau berdoa dulu. kita mau berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat ibadah online kami yang sudah berlangsung Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan, Engkau mengurapi. Dan juga Tuhan terima kasih Engkau begitu senang Tuhan dengan pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati teman-teman Joy Kids dimanapun berada Tuhan. Pengurapan-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menutup bungkus Tuhan teman-teman Joy Kids Tuhan Yesus satu persatu Bapa. Baik juga orang tuanya Tuhan Kau lindungi Tuhan. Halau dari terpapar virus corona Tuhan, bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat persembahan yang sudah diberikan. Ya, jikalau itu Tuhan dari orang tua kami, biarlah Engkau memberkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Berkati usaha Tuhan, berkati apapun yang orang tua kami kerjakan Tuhan, memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa kami serahkan juga Tuhan Yesus bangsa kami, pemimpin kami Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas pemimpin kami Tuhan. Kau memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati Tuhan negara kami, negara Indonesia yang tercinta ini. Berkati kota Medan Tuhan Yesus, urapi juga Tuhan semua pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya minggu depan Tuhan kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah online kami ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.